Halo adik-adik, kali ini saya akan menjelaskan pembahasan soal tentang turunan fungsi aljabar bagian 5. Tapi sebelum lanjut, jangan lupa klik tombol subscribe ya, karena subscribe itu gratis dan kalian akan dapat info jika ada video yang terbaru. Langsung saja, soal nomor 21. Nilai maksimum dan nilai minimum dari fungsi Y sama dengan min X pangkat 3 plus 3X plus 10 pada interval 0 kurang dari atau sama dengan X kurang dari atau sama dengan 3 adalah interval pada soal adalah 0 kurang dari atau sama dengan X kurang dari atau sama dengan 3. Untuk mencari nilai maksimum dan nilai minimum dari fungsi pada interval tertentu, langkah pertama adalah cari pembuat 0 dari turunan fungsi. Fungsi pada soal adalah Y sama dengan min X pangkat 3 plus 3X plus 10. Selanjutnya, Y aksen sama dengan 0. Min 3X kuadrat plus 3 sama dengan 0. Kedua ruas sama-sama dibagi min 3. Didapat X kuadrat min 1 sama dengan 0. Difaktorkan, didapat X plus 1 kali X min 1 sama dengan 0. X sama dengan min 1 atau X sama dengan 1. Selanjutnya, nilai X yang diperhitungkan adalah nilai X yang terletak pada interval. Sehingga, untuk X sama dengan min 1 tidak diperhitungkan, karena min 1 tidak masuk dalam interval 0 sampai 3. Untuk X sama dengan 1 diperhitungkan, karena 1 masuk dalam interval 0 sampai 3. Selanjutnya, nilai X pada ujung-ujung interval, yaitu X sama dengan 0 dan X sama dengan 3, serta nilai X pembuat 0 turunan fungsi yang masuk dalam interval, yaitu X sama dengan 1, dimasukkan ke fungsi supaya diperoleh nilainya. Langsung saja, Y sama dengan min X pangkat 3 plus 3X plus 10. Jika X sama dengan 0, maka Y sama dengan min 0 pangkat 3 plus 3 kali 0 plus 10 sama dengan 10. Jika X sama dengan 1, maka Y sama dengan min 1 pangkat 3 plus 3 kali 1 plus 10 sama dengan 12. Jika X sama dengan 3, maka Y sama dengan min 3 pangkat 3 plus 3 kali 3 plus 10 sama dengan min 8. Dari ketiga nilai fungsi, yang paling besar adalah 12 dan yang paling kecil adalah min 8. Jadi, nilai maksimum adalah 12 dan nilai minimum adalah min 8. Selalu ingat, untuk mencari nilai maksimum dan nilai minimum dari fungsi pada interval tertentu, minimal ada dua nilai X yang dimasukkan, yaitu X pada ujung-ujung interval. Jika ada nilai X pembuat 0 dari turunan fungsi terletak dalam interval, maka ikut diperhitungkan. Tapi, jika semua nilai X pembuat 0 dari turunan fungsi tidak ada yang terletak dalam interval, maka nilai X yang diperhitungkan hanya nilai X yang berada pada ujung-ujung interval. Soal nomor 22. Nilai maksimum dan nilai minimum dari fungsi Y sama dengan X pangkat 4 min 4X pangkat 3 pada interval min 1 kurang dari atau sama dengan X kurang dari atau sama dengan 4 adalah
Soal ini sama dengan soal nomor 21. Interval pada soal adalah min 1 kurang dari atau sama dengan X kurang dari atau sama dengan 4. Cari pembuat 0 dari turunan fungsi. Fungsi pada soal adalah Y sama dengan X pangkat 4 min 4X pangkat 3. Selanjutnya, Y aksen sama dengan 0. 4X pangkat 3 min 12X kuadrat sama dengan 0. Kedua ruas sama-sama dibagi 4. Didapat X pangkat 3 min 3X kuadrat sama dengan 0. Difaktorkan, didapat X kuadrat kali X min 3 sama dengan 0. X sama dengan 0 atau X sama dengan 3. Nilai X yaitu 0 dan 3, keduanya masuk dalam interval. Jadi, keduanya diperhitungkan. Sehingga, nilai X pada ujung-ujung interval yaitu min 1 dan 4, serta nilai X pembuat 0 dari turunan fungsi yaitu 0 dan 3, dimasukkan ke fungsi. Langsung saja, Y sama dengan X pangkat 4 min 4X pangkat 3. Jika X sama dengan min 1, maka Y sama dengan min 1 dipangkatkan 4 min 4 kali min 1 dipangkatkan 3 sama dengan 5. Jika X sama dengan 0, maka Y sama dengan 0 pangkat 4 min 4 kali 0 pangkat 3 sama dengan 0. Jika X sama dengan 3, maka Y sama dengan 3 pangkat 4 min 4 kali 3 pangkat 3 sama dengan min 27. Jika X sama dengan 4, maka Y sama dengan 4 pangkat 4 min 4 kali 4 pangkat 3 sama dengan 0. Dari keempat nilai fungsi, yang paling besar adalah 5 dan yang paling kecil adalah min 27. Jadi, nilai maksimum adalah 5 dan nilai minimum adalah min 27. Soal nomor 23. Nilai stasioner dan jenisnya dari fungsi Y sama dengan min X pangkat 3 plus 3X kuadrat plus 9X min 10 adalah. Konsep mengerjakan soal ini berbeda dengan soal nomor 21 dan nomor 22. Nilai stasioner jenisnya ada 3, yaitu nilai maksimum, nilai minimum, dan nilai belok. Pada soal ini tidak ada batasan interval. Artinya, nilai stasioner dicari dari semua X bilangan real. Nah, nilai stasioner didapat dari nilai X pembuat 0 turunan fungsi. Langsung saja, Y sama dengan min X pangkat 3 plus 3X kuadrat plus 9X min 10. Y aksen sama dengan 0. Min 3X kuadrat plus 6X plus 9 sama dengan 0. Kedua ruas sama-sama dibagi 3. Didapat min X kuadrat plus 2X plus 3 sama dengan 0. Difaktorkan, didapat min X min 1 kali X min 3 sama dengan 0. X sama dengan min 1 atau X sama dengan 3. Selanjutnya, untuk menentukan jenis nilai stasioner, digunakan uji turunan kedua. Kalian bisa tonton di video rumus lengkap turunan fungsi aljabar. Pada video kali ini, saya akan menentukan jenis nilai stasioner dengan cara yang lebih cepat, yaitu
dengan tanda uji titik pada masing-masing daerah. Perhatikan konsep berikut. Jika daerah di sebelah kiri negatif dan di sebelah kanan positif, artinya kurva turun lalu naik, maka jenisnya minimum. Jika daerah di sebelah kiri positif dan di sebelah kanan negatif, artinya kurva naik lalu turun, maka jenisnya maksimum. Jika daerah di sebelah kiri positif dan di sebelah kanan positif, artinya kurva naik lalu tetap naik, maka jenisnya belok. Jika daerah di sebelah kiri negatif dan di sebelah kanan negatif, artinya kurva turun lalu tetap turun, maka jenisnya belok. Nah, pada soal ini, pembuat nol turunan fungsi adalah -1 dan 3. Untuk menentukan daerah nilainya positif atau negatif, menggunakan uji titik. Tapi, saya sudah menjelaskan cara mudahnya di video pembahasan soal turunan fungsi aljabar bagian 4. Jika kalian belum menontonnya, bisa ditonton terlebih dahulu agar bisa paham. Pada daerah paling kanan, yaitu di kanan 3, tandanya melihat hasil perkalian dari tanda koefisien X pada pemfaktoran turunan fungsi. Langsung saja, perkalian tanda dari koefisien X adalah minus kali plus. Hasilnya minus. Jadi, daerah paling kanan, yaitu di sebelah kanan 3, tandanya minus. Selanjutnya, karena tidak ada tanda centang, maka sewaktu lompat ke kiri, tandanya berubah. Jadi, lompat ke kiri, tandanya berubah menjadi plus. Lompat ke kiri lagi, tandanya berubah menjadi minus. Nah, pada X sama dengan -1, tanda di sebelah kiri negatif dan di sebelah kanan positif. Artinya, jenis nilai stasionernya adalah nilai minimum. Pada X sama dengan 3, tanda di sebelah kiri positif dan di sebelah kanan negatif. Artinya, jenis nilai stasionernya adalah nilai maksimum. Selanjutnya, dicari nilai fungsi pada X sama dengan -1 dan X sama dengan 3. Jika X sama dengan -1, maka Y sama dengan -1 dipangkatkan 3 plus 3 kali -1 dikuadratkan plus 9 kali -1 -10 sama dengan -15. Jika X sama dengan 3, maka Y sama dengan -3 pangkat 3 plus 3 kali 3 pangkat 2 plus 9 kali 3 -10 sama dengan 17. Jadi, nilai stasioner adalah -15, jenisnya adalah nilai minimum, dan 17, jenisnya adalah nilai maksimum. Soal nomor 24. Titik stasioner dan jenisnya dari fungsi Y sama dengan X pangkat 4 plus 4X pangkat 3 adalah. Soal ini hampir sama dengan soal nomor 23. Pada soal ini, yang ditanyakan titik stasioner dan jenisnya. Jika yang ditanyakan nilai stasioner seperti nomor 23, maka jawabannya hanya nilai fungsinya saja. Tapi, jika yang ditanyakan titik stasioner, maka jawabannya adalah titik koordinat X pembuat 0 turunan fungsi dan nilai fungsinya. Langsung saja, Y sama dengan
X pangkat 4 plus 4X pangkat 3. Y aksen sama dengan 0. 4X pangkat 3 plus 12X kuadrat sama dengan 0. Kedua ruas sama-sama dibagi 4. Didapat X pangkat 3 plus 3X kuadrat sama dengan 0. Difaktorkan, didapat X kuadrat kali X plus 3 sama dengan 0. X sama dengan 0 atau X sama dengan min 3. Selanjutnya, dibuat garis bilangan. Karena X sama dengan 0, didapat dari pembuat 0, X pangkat 2, atau pangkat genap, maka diberi tanda centang. Jika kalian ingin penjelasan lebih rinci, tonton video pembahasan soal turunan fungsi aljabar bagian 4. Selanjutnya, hasil perkalian koefisien dari X adalah plus dikuadratkan kali plus. Hasilnya plus. Jadi, pada daerah paling kanan atau di kanan 0, tandanya plus. Selanjutnya, lompat ke kiri. Karena ada tanda centang, maka tandanya tetap plus. Lompat lagi ke kiri. Karena tidak ada tanda centang, maka tandanya berubah menjadi minus. Nah, pada X sama dengan min 3, tanda di sebelah kiri negatif dan di sebelah kanan positif. Artinya, jenis titik stasionernya adalah titik minimum. Pada X sama dengan 0, tanda di sebelah kiri positif dan di sebelah kanan positif. Artinya, jenis titik stasionernya adalah titik belok. Selanjutnya, dicari nilai fungsi pada X sama dengan min 3 dan X sama dengan 0. Jika X sama dengan min 3, maka Y sama dengan min 3 dipangkatkan 4 plus 4 kali min 3 dipangkatkan 3, sama dengan min 27. Jika X sama dengan 0, maka Y sama dengan 0 pangkat 4 plus 4 kali 0 pangkat 3, sama dengan 0. Jadi, titik stasioner adalah titik minimum min 3, min 27 dan titik belok 0,0. Berikut ini latihan soal untuk kalian kerjakan sendiri. Jika ingin tahu benar atau salah, jawaban bisa ditulis di komen ya. Nah, akhirnya pembahasan soal bagian 5 sudah selesai. Semoga kalian paham dan mengerti ya. Bye.